itu cukup jelas kan, preposisi itu kebanyakan. Ada yang dipakai untuk akusatif. Kalau ketemu sama yang preposisi akusatif, udah pasti objeknya ataupun yang diikuti setelah preposisi itu akusatif. Begitu juga sama datif. Kalau ketemu sama mid, otomatis artikelnya berubah atau nomennya berubah menjadi datif. Kan? Nah, gimana kalau bedanya? Kalau misalnya untuk yang itu kan yang di tengah tuh bisa preposisi akusatif dan datif. Nah, penggunaannya gimana? Bedanya gimana? Ada yang tahu? Cara menggunakannya, bedainnya, kapan dia digunakan akusatif, kapan digunakan datif? Ada yang tahu? Ini Frau, dari lokasinya kayak kemana atau di mana? Kemana kan Benar. biasanya akusatif, di mana kan datif. Benar. Jadi membedakannya cukup gampang. Cuman kalau lihat konteksnya itu apa. Contohnya kalau misalnya pertanyaannya itu kemana, itu udah pasti jawabannya akusatif. Kalau pertanyaannya itu di mana atau wo, itu udah pasti datif. Jadi wohin, kalau pertanyaannya wohin, kemana kamu letakin buku? Jawabannya ke meja, ke lemari, contohnya. Nah itu pakai akusatif. Berarti kemana itu akusatif. Yang dia proses bergerak. Tapi kalau di mana udah terletak dia. Di mana kamu taruh bukunya, di mana? Kan tanyanya di atas meja, di bawah meja, di dalam lemari. Itu udah kalau misalnya udah dengan pertanyaannya di mana, di jawabannya juga di gitu kan, di atas meja, di lemari, di bawah meja, pokoknya udah di itu datif. Tapi kalau ingat sekali lagi, kalau kemana, pertanyaannya kemana, wohin, dan jawabannya tuh juga ke, aku meletakkan buku ke meja, ke lemari, ke mana pokoknya ke dia, itu akusatif, pakai yang akusatif gitu. Jadi artikelnya tuh yang di tengah tuh bisa dipakai dua-dua, tinggal si preposisinya yang di tengah tuh bisa dipakai untuk dua-dua, datif dan akusatif, tinggal yang menentukannya tuh si artikel, ke datif kah atau ke akusatif. Contoh, langsung ke contoh. Misalnya contohnya ini contohnya datif dulu ya, coba datif. Aku mau nanya, di mana letak koran itu? Coba Julian jawab, di atas meja. Wo liegt die Zeitung? Misalnya aku nanya. Die Zeitung liegt auf dem Tisch. Genau. Auf kan artinya di atas. Pertama tuh kalian harus tahu dulu meaning dari preposisi ini. Auf apa? Kalau auf itu artinya di atas. Nah, kan artinya di atas, di. Kalau udah pertanyaannya di mana? Wo. Ingat aja pertanyaan di mana udah pasti ini datif nih. Oke, kita pakai yang mau jawab misalnya bukunya kan tergantung konteksnya. Bukunya korannya lagi ada di atas meja. Berarti di atas. Kita harus cari preposisi yang artinya di atas auf. Nah, tinggal masukinlah auf di atas meja, auf dem Tisch. Meja kan der Tisch, ketemu sama datif, jadi dem, auf dem Tisch. Datif. Genau. Coba lagi contohnya, aku mau bilang, coba Ellen, di mana letak kopernya, terus Ellen jawab di belakang lemari. Aku tanya ya, wo steht der Koffer? Der Koffer ist in dem Krank. Di belakang lemari, ingat. Oh, di belakang. Di belakang tuh hinter. Genau, Hinter dem Krank. Hinter dem Schrank. Lemari kan Schrank. Ya udah jadi datifkan kan? Gampang. Jadi tinggal didatifkan. Jadi dem Schrank. Nah, itu untuk kita masih bahas datif nih. Nah, coba lagi. Coba lagi. Contohnya, aku mau bilang setangkai bunga terletak atau berada di depan jendela. Coba Ana.
Gak usah pertanyaan deh, langsung aja. Ana bilang setangkai bunga, berarti bunganya nggak jamak. Setangkai bunga berada atau terletak di depan jendela. Di Blume di depan tuh for ya. Depan itu artinya for. Di Blume for Pakai, jangan lupa kata kerjanya. Kata kerjanya apa? di Blume Pertanyaan. Kerjanya. Jangan lupa. Kata kerjanya. Oh, kamu ikut. Yang kayak dia terletak atau berdiri di itu. Ya mungkin dalam satu kalimat itu nggak ada kata kerja. Minimal to be aja udah ada kata kerja. Di di Blume lift style atau state ya. State boleh Lift ya? atau state bisa. Di Blume style for der jadi den Fenster. Genau, jadi kayak gitu. Bunganya setangkai bunga terletak itu karena di Blume sebuah setangkai bunga. Tapi kalau bunganya jamak di Blumen, jadi kata kerjanya menjadi dari state menjadi stay. Ya jangan lupa juga konjugasi. Jadi gantung subjeknya. Ya kalau misalnya tadi aku makanya tegasin itu tadi setangkai bunga, berarti bunganya satu. Berarti dia konjugasi berubah menjadi state. Tapi kalau dia jamak, jangan lupa jangan subjeknya aja yang diubah ke plural, tapi verbennya juga harus dikonjugasikan ke plural. Jangan lupa itu. Jangan di Blumen state enggak, tapi di Blumen stayen for them stay. Contohnya lagi, apa lagi ya? Coba Emma, sepatu-sepatunya terletak di bawah tempat tidur. Sepatu terletak di bawah tempat tidur. Shoe, satu sepatu. Kalau jamak tissue. Oh ya, di stool ya, Bro. Tissue, karena sepatu-sepatu ya. Di shoe, stair. Apa? Stair. Tissue bisa pakai ligen. Bisa pakai stehen juga, ligen atau stehen karena jamak ya. Nggak bisa pakai stehen atau lig. Die Schuhe liegen unter Schlafzimmer. Di bawah tempat tidur. Schlafzimmer? Nah, Schlafzimmer itu kamar tidur. Tempat tidur. Oh, tempat tidur. Tempat tidur. Unter bed? Unter jangan lupa artikel. Karena artikel tuh yang menandakan dia datif. Oh. Bentar. Die Schuhe liegen unter dem Bett. Genau. Iya betul. Genau. Jadi kalau misalnya dia harus pakai artikel karena dia menentukan datifnya gimana. Tapi karena kan kalau ntar artikelnya udah pakai yang akusatif, udah artinya udah beda, bukan di tapi ke bawah tempat tidur gitu. Jadi harus diperjelas dengan artikel. Makanya gunanya si preposisi yang tengah itu kita tahu datif atau akusatif berdasarkan artikelnya juga kelihatan. Nah, biasa tuh kalau ujian tentang soal preposisi pasti yang dibanyakin, kok yang dikosongin, maksudnya yang harus diisi antara preposisi sama si artikelnya. Jadi kalian harus tahu gitu kan. Oke, good. Itu untuk datif. Coba kita buat sedikit untuk akusatif. Contohnya sama kayak tadi aja. Aku nanya lagi sama si Julian dengan yang tadi juga. Wohin legst du die Zeitung. Wohin. Tadi aku nanya wo, sekarang wohin kemana? Yang harus jawabnya berarti akusatif. Wohin legst du die Zeitung?
Die Zeitung legt Nine. auf den Pertama kita harus sesuaikan jawaban. Udah pasti kan? Nah, pertanyaan wohin aku ingat. kemana? Pertanyaan aku ya, kemana kamu letakkan? Oh, Ingat, aku ada pakai iya. subjek kamu kan. Ich Wohin legst du? lege. Benar, berarti pakai aku. Kan aku nanya kamu. Ich lege die Zeitung auf den Tisch. Genau. Nah, itu jadi agak kentara perbedaannya kan. Kalau misalnya nanya di mana kan kita tuh cukup tanya di mana korannya, nggak perlu pakai subjek. Tapi kalau kemana pasti ada subjeknya karena nggak mungkin kemana korannya, maksudnya ya kemana gitu kan, kok kayak agak ganjil, pasti kita lebih kayak kemana kamu letakin korannya gitu. Karena kan kok koran kan nggak mungkin pergi sendiri gitu kan, benda nggak mungkin Jalan berjalan sendiri. sendiri. Pasti ada subjeknya yang meletakkan, memindahkan. Jadi wohin legst du, maka aku pakai tadi tekankan subjek, wohin legst du, kemana kamu letakin si Zeitungnya, si korannya. Berarti jawabannya aku, ataupun misalnya aku tanya mana dia ngeletakin korannya, berarti jawabannya dia. Gitu. Jadi Ya, ingat juga meletakkan pertanyaan. korannya. Jadi kan tadi Julian, aku meletakkan ich lege die Zeitung auf Die den Zeitung auf den Tisch. Genau, auf den Tisch. Den itu menyatakan ke kan akusatif yang artinya Aktif ke atas meja. dari Tapi yang der. beda dengan tadi kan di atas meja, sekarang ke atas meja. Di atas meja auf den Tisch, ke atas meja auf den Tisch. Jadi auf itu sama-sama itulah yang di tengah itu bisa dipakai ke datif sama akusatif tergantung konteksnya. Oke, good. Sekarang pertanyaan yang sama ke Ellen. Tadi aku nanya cover, berarti wohin ya, wohin stellst du den Koffer? Ich stelle der Koffer hinter den Schrank. Genau, hinter den Schrank. Di belakang. Ke belakang lemari. Aku meletakkan kopernya ke belakang lemari. Berarti tadi kan hinter dem Schrank yang artinya di belakang lemari. Sekarang ke belakang lemari menjadi hinter den Schrank. Beda di artikel kan, cuman oke. Sama-sama bisa pakai hinter. Oke, lanjut. Ana. Tadi aku nanya. Aku coba Ana bilang, aku meletakkan ataupun dia meletakkan bunganya di depan jendela. Dia meletakkan bunga di depan jendela. Stellt die Blume vor der Fenster. For apa? Fenster apa artikelnya? Der. Berarti kalau aku satu Den Fenster. Das Fenster. So, makanya nggak berubah. harus Kalau aku satu. Dengar, kalau misalnya tadi artikelnya der memang berubah jadi den, tapi paham dulu artikelnya apa Spencer ini. Kalau artikelnya udah salah juga ntar. Gimana bro? Ulangi. Das Fenster. Genau. Kan tadi kalau misalnya, jadi nggak bisa disamain semua. Nah, jadi kalau misalnya harus lihat artikelnya apa. Kalau artikelnya der Fenster, berarti der Fenster menjadi berubah kan? Kayak semua. Tapi kan artikel Fenster bukan der kan? Jadi harus tahu juga. Kalau misalnya dari segi tadi perubahannya der ke den memang udah benar, tapi tetap disalahkan kalau memang artikelnya memang benar-benar salah gitu. Bukan itu. Oh jadi iya, tadi kan das Spencer berarti jadi tetap aku satunya das kan tetap dia. Beda sama der. Kalau der kan berubah menjadi den. Sama kayak di sama das aku nominatif sama akusatifnya tetap ya, nggak berubah. Ya kan? Ya. Nah, jadi Ich stelle die Blume vor das Fenster. Genau. Ke depan jendela. Oke, good. Berarti Emma tadi sepatu ya, aku meletakkan sepatu di bawah. Aku meletakkan sepatu ke bawah tempat tidur. Ich lege die Schuhe unter das Bett. Genau. Gitu jadi. Benar. Jadi seperti itu. Jadi udah paham ya penggunaannya. Jadi kalau mau lihat, kalau misalnya kalian nanti bertanya-tanya lagi, misalnya kok ini kan artinya
ini kalau bisa langsung datif sih kan artinya nggak yang di atau apa gitu. Kalian lihat, oh berarti bisa jadi memang preposisinya datif yang memang mau nggak mau harus ketemu sama si datif gitu. Karena ini udah mutlak gitu kan, emang udah rumusnya. Yang buat kalian harus agak ini aja di bagian tengah ini aja antara akusatif dan datif. Jadi kalian kayak mikir ini konteksnya apa ya, artinya apa. Apalagi lebih enak kalau memang ada pertanyaannya. Kalau memang ada pertanyaannya kan tinggal jawabnya misalnya wohin, kita langsung tahu kemana, oh, berarti ini akusatif. Kalau ada pertanyaannya wo di mana, oh berarti ini datif. Itu lebih enak ada pertanyaannya. Kadang-kadang kan nggak ada pertanyaannya. Kadang-kadang kita disuruh ubah kalimat tuh langsung aja pernyataan. Misalnya kayak tadi, aku meletakkan ini di atas ini gitu. Jadi memang kalian kita harus memperhatikan. Nah, aku kalau meletakkan, kalau ada subjek biasa pasti itu pakai ke. Karena kalau misalnya nggak pakai subjek, bisa aja kita bilang ya bukunya di atas meja terletak. Nah, jangan, tapi akusatif juga bisa tanpa subjek. Contohnya mau bilang tempat tidurnya, misalnya gimana ya? Misalnya mau bilang das bed come in the ecke, tempat tidurnya harusnya ke ujung gitu. Maksudnya kita mau bilang tempat tidurnya harusnya geser ke ujung gitu. Maksudnya kayak bahasa Indonesia juga lah. Jadi nggak semua pakai subjek yang untuk akusatif. Tapi rata-rata yang kalau misalnya pernyataannya pakai subjek itu biasanya akusatif gitu. Jadi akusatif itu bedainnya gitu aja sih. Yang biasanya ada subjek, misalnya aku meletakkan, dia meletakkan, gitu-gitu biasanya. Tapi lihat lagi balikin ke konteksnya aja. Pokoknya kalian pahami soal aja, pahami artinya gitu. Kalau udah tahu artinya apa udah enak gitu tahunya ini kemana gitu. Begitu juga kalau membuat kalimat gitu. Sebenarnya gitu sih. Nggak terlalu cuman ngafalin aja, yang sulitnya memang ngafalin artinya kan kadang-kadang nggak tahu artinya semua nih kan, ada banyak posisi ngafalin artinya itu yang agak sulit. Tapi kalau udah tahu artinya, udah tahu ntar ini grupnya kemana, akusatif kah, kedatif kah, udah enak sendiri. Kalau yang tengah ini termasuk umum sekali digunain karena kan kita sering pakai di atas, ke sini, ke atas, ke samping, ke bawah. Nah itu kalian pasti bakalan sering temuin yang di tengah ini. Oke, jadi itu seputar preposisi. Sebenarnya yang poin yang atasnya itu kan preposisi yang harus kita bahas in sama aus doang. Tapi aku langsung buat semua karena di bawah kita ketemu preposisi lagi. Jadi langsung kita bahas preposisi. Oke, udah selesai. Berarti kita masuk ke Aussagesätze. Poin selanjutnya. Oke. Tapi nggak ada yang mau ditanyakan seputar ini, preposisi. Udah cukup paham? Oke. Banyak pakainya aja sih, Pra. Kalau nggak, soalnya aku nggak hafal-hafal. Apa, gimana? Banyak pakainya aja sih, Pra. Soalnya kalau nggak, aku nggak hafal-hafal. Benar, kalau kita ngelihat gini aja kan kita juga bingung. Tapi kalau udah dipakai ke dalam kalimat, udah lebih einfach. Gitu. Oke. Nah, kita masuk ke Aussagesätze. Arti Aussagesätze apa? Ada yang tahu? Aussagesätze. Apa kira-kira? Kalimat, kata, pernyataan. Ya, genau. Jadi Aussage pernyataan, satu kalimat. Jadi kalimat pernyataan. Di kalimat pernyataan kayak biasa enak. Aku membeli buku titik. Gitu-gitu. Aku kemarin ke rumah Rudi titik gitu-gitu. Nah, jadi itu namanya Aussagesätze. Jadi dalam tata bahasa itu ada beberapa jenis kalimat. Ya. Gimana kelihatan? Ada kalimat perintah, ada kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat pernyataan, kasih contoh.